Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, saya dari PAI 4C, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang buruk sangka. Saya akan menjelaskan pengertian dari buruk sangka, jenis-jenisnya, hadisnya, akibat dari buruk sangka, dan juga cara untuk mengatasi buruk sangka. Nah, yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang pengertian dari buruk sangka. Pengertian dari buruk sangka adalah meyakini suatu keburukan dalam diri seseorang tanpa mengetahui kebenarannya atau sama dengan suuzon kepada orang lain. Nah, buruk sangka pada orang lain ini kita selalu curiga pada orang lain tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya, tapi kita sudah berpikiran negatif kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari buruk sangka. Yang pertama yaitu buruk sangka kepada diri sendiri. Nah, buruk sangka pada diri sendiri ini misalnya kita meremehkan diri kita sendiri, melemahkan kemampuan kita sendiri. Padahal jika kita melakukannya atau jika kita sudah berusaha, itu kita mungkin saja bisa melakukannya. Tapi kita sudah berburuk sangka pada diri kita sendiri bahwa kita tidak yakin bahwa ada kompetensi atau kemampuan dalam diri kita sendiri. Nah, ini akan berakibat pada ketidakpercayaan dalam diri seseorang. Nah, yang kedua yaitu buruk sangka pada orang lain. Ini sering kali terjadi dalam lingkungan kita, berburuk sangka kepada orang lain, kepada teman kerja atau lingkungan kita. Nah, ini disebabkan karena kita mendapatkan berita-berita dari teman-teman kita atau lingkungan kita, padahal kita belum tahu kebenarannya. Nah, yang selanjutnya yaitu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini sering terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala, kita sering sekali mendapat ujian, cobaan yang belum selesai cobaan ini atau ujian ini sudah ada masalah baru. Ini kita berpikiran buruk kepada Allah, apakah Allah ini tidak adil kepada kita, hanya kita yang selalu diberi masalah dan ujian. Padahal sebenarnya di balik itu semua mungkin Allah punya rencana yang terbaik untuk kita, punya sesuatu hal yang ingin dia, bisa saja dari ujian dan masalah yang Allah berikan itu untuk mengajari kita sesuatu, untuk mendewasakan kita, dan untuk agar kita lebih dekat dengannya. Tapi kita menganggap atau kita mudah sekali sebagai manusia berburuk sangka kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu buruk sangka pada keadaan. Misalnya berburuk sangka pada cuaca hari ini atau keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Nah, selanjutnya itu hadis buruk sangka. Hadisnya yaitu artinya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dari buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dustanya berita. Nah, Rasulullah SAW juga telah memberitahukan kan bahwa buruk sangka adalah berita yang sedusta-dustanya atau berita yang bohong, belum ada kebenarannya kita sudah atau berburuk sangka pada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu akibat buruk sangka. Yang pertama yaitu melemahnya iman dan kepercayaan. Nah, yang kedua yaitu rasa curiga selalu melekat dalam hati. Nah, jika kita selalu curiga pada orang lain, padahal yang orang lain lakukan itu entah hal positif atau hal yang baik, tapi kita sebagai manusia selalu saja berpikiran buruk pada orang lain terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu hidup tak tenang karena selalu berburuk sangka. Nah, benar sekali, karena jika kita berburuk sangka pada orang lain, hidup kita tidak tenang karena kita sibuk mencari keburukan dari orang lain, berburuk sangka pada orang lain, berpikir negatif. Dan selanjutnya yaitu memunculkan perselisihan. Ini buruk sangka juga akan berakibat pada perselisihan kita kepada teman-teman kerja kita atau lingkungan kita. Jika mereka tahu kita selalu bersusun kepada mereka, berburuk sangka kepada mereka, ini akan memunculkan perselisihan atau kerenggangan dalam hubungan sosial kita kepada orang lain. Karena sedikit-sedikit kita selalu berpikiran negatif pada orang lain, tidak pernah berpikiran atau mengambil hal positif dari yang orang lakukan. Yang selanjutnya itu berpotensi mengganggu jiwa dan kesehatan mental. Nah, ini berburuk sangka ini akibatnya bisa memunculkan gangguan jiwa dan kesehatan mental. Nah, bagaimana tidak? Karena kita sebagai manusia itu kan, jika kita berburuk sangka, kita selalu berpikir selalu tentang keburukan orang lain, mencari celah untuk berburuk sangka pada orang lain. Ini juga akan memunculkan dalam diri kita, kesehatan mental kita akan terganggu, pikiran kita akan lelah memikirkan hal-hal buruk tentang orang lain. Yang keenam yaitu merusak diri dan akan menimbulkan penyakit dalam hati. Nah, berburuk sangka akan memunculkan penyakit.
memunculkan penyakit dalam diri kita, karena kita selalu seperti iri pada orang lain, bisa berpikiran buruk kan, timbul dalam jiwa dan diri kita. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mengatasi buruk sangka. Yang pertama yaitu memperbanyak ibadah dan tawakal kepada Allah. Nah, jika kita ingin mengatasi berburuk sangka dalam diri kita, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena jika kita sibuk beribadah, kita sibuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah, kita juga tidak ada celah lagi untuk kita berpikiran buruk pada orang lain. Yang kedua yaitu persibuk diri dengan hal-hal positif. Nah, jika kita persibuk diri kita dengan hal positif, dengan berkarya, dengan membuat hal-hal positif dalam keseharian kita, seperti berolahraga atau menekuni hobi yang kita sukai atau hal-hal yang kita senangi. Nah, ini membuat kita sebagai seseorang atau sebagai manusia tidak akan sempat lagi untuk berburuk sangka pada orang lain. Yang ketiga yaitu jauhi orang-orang yang dapat membawa pengaruh buruk untuk kita atau membawa hal negatif. Nah, tentu saja kita sebagai makhluk sosial ini, kita juga akan berbaur dengan lingkungan. Jika kita berbaur dengan lingkungan yang salah atau lingkungan yang buruk yang selalu membawa dampak negatif seperti mengajak kita menggibah atau memperjelek-jelekkan orang lain atau teman-teman kita atau lingkungan yang berada di dekat kita itu buruk atau membawa hal negatif untuk kita, ini akan berdampak kepada diri kita sendiri. Nah, yang keempat yaitu sibuklah dengan urusan dan aib sendiri. Nah, jika kita sibuk dengan urusan kita atau dosa-dosa kita berintrospeksi diri, kita memperbanyak pengetahuan, kita memperbanyak hal-hal positif dalam diri kita, dan kita sibuk dengan masalah kita, dengan kekurangan kita memperbaiki kehidupan kita. Nah, ini kita akan menjauhi buruk sangka, dan buruk sangka juga tidak akan bisa memasuki kehidupan kita. Kita tidak akan berburuk sangka selalu pada orang lain. Nah, sekian dari saya, itulah penjelasan saya tentang buruk sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.